lihat kebaikan. Jangan lihat keburukan. Nggak ada satupun yang sempurna di dunia. Siapa yang sempurna di sini, Pak? Pergerakan mana yang sempurna? Tolong berdiri di sini, Pak. Jelaskan pergerakannya. Nggak ada yang sempurna hari ini. Kita terpisah 1400 tahun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang kajian hebat, salafi, kajian dahsyat, menyelidiki hadis-hadis sahih. Kita perlu ini dalam Islam. Orang yang menjaga kemurnian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang otentik. Ada jamaah tabligh kerja yang ngajak orang gila masuk masjid, ke diskotik, ke kafe, preman-preman, tukang bacok. Ini kiai nggak bisa buat, Pak. Ustadz nggak bisa buat, nggak berani, Pak. Kalau saya nikah, saya bukan ustadz, maka saya nongkrong saya di kafe. Kalau di Bali itu, saya kan di Bali tinggal. Hari-hari Pantai Kuta, saya pakai kayak gini aja. Saya nggak ngomong agama, saya cuma jalan saja. Kadang-kadang orang ikut di belakang. Saya lagi jauh lah nih keliling dengan teman-teman. Tiba-tiba ada bule 4 orang ikut di belakang. Diikuti kita jalan sampai ke masjid. Sampai di masjid ditanya, "Hey brother, kamu beli pakaian tuh kayak di mana tuh? Baju tuh kayaknya asik gitu." Pasti kamu pakai baju tuh dingin ya katanya, angin-angin gitu. Iya, longgar. Soal kenapa? Ini cara pakainya. Bukan orang Islam aja baju kayak gini, Pak. Dia tahu. Ada kerja bagi-bagi tugas, Pak. Bagi-bagi tugas. Ada tugas yang bisa dikerjakan orang tabligh. Jadi hadirin yang mulia, kalau saja nabi-nabi terdahulu seperti sebuah mesin yang bisa mencetak 1000 buku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti sebuah mesin yang bisa mencetak 1000 mesin. Coba tuh pikir saat, apa bedanya? Kalau nabi-nabi terdahulu seperti sebuah mesin yang bisa mencetak 1000 buku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti sebuah mesin yang bisa mencetak 1000 mesin. Yang mana 1000 mesin tadi bisa mencetak lagi 1000 mesin lagi, 1000 mesin lagi, 1000 mesin lagi. Sehingga dalam waktu singkat 23 tahun Islam tersebar ke seluruh penjuru alam. Apa rahasianya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah mengabarkan kepada seluruh sahabatnya bahwasanya dakwah adalah kerja kalian. Kenapa? Karena setelah aku tidak akan ada lagi nabi, la nabiyya ba'da. Bagaimanapun rusaknya orang di Jakarta, Pak, Allah nggak akan turunkan lagi nabi di Jakarta. Pelacuran di mana-mana, korupsi di mana-mana, pembunuhan di mana-mana, begal di mana-mana, Allah tidak akan turunkan lagi nabi. Siapa yang harus perbaiki keadaan itu? Seluruh orang yang mengaku sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik dia ulama ataupun dia orang biasa. Baik dia ustadz ataupun dia orang biasa saja. Dia tidak tahu apa-apa. Baik dia pedagang, petani, presiden, gubernur, bupati, semua mesti buat usaha dakwah. Semuanya mesti bekerja sama dalam dakwah. Tidak bisa orang berilmu saja yang berdakwah. Pergi perang itu tidak bisa jenderal semua, Pak. Kopral pun ikut, mayor pun ikut. Tukang pijit diajak juga, tukang masak diajak juga, tukang cuci diajak juga. Semua kita mesti berjamaah. Kalau kita bersatu dalam dakwah, hadirin mulia, apapun organisasinya, apapun kelompoknya, apapun mazhabnya, apapun kajiannya, bersatu berkasih sayang dalam dakwah, selesai masalah umat. Apapun partainya, semuanya, terserah. Apapun sukunya, kita tidak boleh berpecah dalam dakwah, mesti ukhuwah dijaga dalam sini. Ajak manusia kepada Allah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh umatmu, hadhihi sabili, inilah jalanku. Ad'u ila Allah, ajak manusia kepada Allah, bukan ajak kepada kelompok, bukan ajak kepada partai, bukan ajak kepada mazhab, bukan ajak kepada golongan kita, bukan, ajak kepada Allah saja. Paham enggak, Pak? Nah, jadi hadirin mulia, dijelaskan di dalam Al-Quran, kita mesti berbangga kepada nisbat satu Islam. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah yang qaulannya? Antum kalau buka kitab tafsir, saya bukan ahli tafsir, tapi saya baca-baca saja. Itu ulama menjelaskan qaulan itu maknanya perkataan, perbuatan dan tulisan.
Jadi siapa saja yang tidak bisa berucap, dia bisa menulis. Atau nggak bisa menulis, bisa berbuat, berakhlak. Itu dakwah. Mimman da'a ilallah, daripada orang yang berdakwah kepada Allah. Jadi kaulan itu disamakan dengan dinan. Siapakah yang agamanya yang lebih baik daripada orang yang berdakwah mengajak manusia kepada Allah? Siapa, Pak? Pertanyaan Allah tidak perlu dijawab karena tidak ada jawabannya. Sampai detik ini, Pak, setiap majelis saya tanyakan, Ustadz, Kiai, Tuan Guru, Ajengan, Maulana, Syekh, tolong jawab pertanyaan saya. Apakah ada perintah Allah yang lebih besar dari dakwah? Sampai hari ini belum ada satu orang pun yang berkicau mengatakan ada. Ada, Pak? Mana lebih penting dakwah, Pak? Daripada sholat, daripada haji, umrah, zakat? Dakwah yang lebih penting. Orang sholat belum tentu dakwah, Pak. Salat, dakwah itu kata Rasulullah SAW, umul fardu, ibu dari segala amalan. Kalau kita dakwahkan itu dakwah, insya Allah orang yang kita dakwahi dia akan sholat, dia akan zakat, dia akan puasa, dia akan haji. Tapi orang haji belum tentu dakwah, orang zikir belum tentu dakwah, orang kajian belum tentu dakwah. Tapi orang dakwah pasti belajar. Dia pasti akan haus akan ilmu. Dia pasti akan sholat. Jadi apa yang harus kita dakwahkan hari ini keluar sana? Dakwahkan dakwah itu sendiri, multi level akhirat. Itu orang-orang non-muslim, dia pelajari cara dakwahnya Rasulullah, bagaimana bisa berkembang. Maka terciptalah itu multi level marketing itu. Dia janjikan royalti. Allah Ta'ala menjanjikan royalti juga. Kalau kamu ajak satu orang berbuat kebaikan, kamu dapat royalti 100% sempurna amalan orang itu. Bukan 10%, bukan 2%, 1%, 100%. Jadi dakwah ini adalah pekerjaan yang paling bergengsi dalam pandangan Allah. Perintah Allah yang paling dahsyat, perintah Allah yang paling besar. Kenapa? Karena Allah sendiri buat dakwah. Wallahu yad'u ila daris salam. Sesungguhnya Allah itu dai, mengajak manusia kepada surga. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala Allahu Akbar, maka sudah tentu kerja Allah kerja yang maha besar. Dan orang-orang yang buat dakwah adalah orang-orang besar dalam pandangan Allah. Janji yang Allah janjikan, pahala yang Allah janjikan hadirin mulia untuk orang buat dakwah begitu besar. Bahkan tidak ada pahala yang lebih besar daripada pahala dakwah. Kalau saja pahalanya begitu besar mengajak orang kepada Allah hadirin mulia, maka meninggalkan dakwah dosanya sangat besar. Dakwah itu bahasa Arab, kalau bahasa Indonesianya artinya mengajak, bukan mengajar, Pak. Ceramah ini, Pak, gerak lidah, Pak. Mudah, ini bagian kecil dari dakwah. Dakwah itu amal agama sempurna. Kadang dengan pakaian kita, dengan muamalah kita, muasyarah kita. Bapak berdagang, transaksi, orang bisa dapat hidayah. Masya Allah, orang Islam dagang luar biasa ya. Dia ceritakan aib-aib barangnya. Ini mobil, Pak, saya jual, Pak, ya pernah turun mesin 3 kali, Pak. Kalau dibawa mogok-mogok terus, Pak. Silahkan, Pak, Bapak beli dengan harga berapa. Wah, itu cara berdagang orang Islam. Tapi kalau mobil Bapak pernah turun mesin, pernah tabrakan, nggak diberitahu, itu hasil transaksi jual beli muamalahnya haram. Mimman da'a ilallah wa amila salihan, dan dia beramal saleh. Wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata aku orang Islam. Pak, saya orang Islam biasa, Pak. Kalau antum tanya apa ormasnya dari kecil, saya orang Padang. Di Padang itu Muhammadiyah. Saya ngertinya fikihnya itu Muhammadiyah. Tapi nggak apa-apa. Orang NU saudara kita, orang NW saudara kita, Hizbut Tahrir saudara kita, PKS saudara kita, partai meskipun berbeda. Ada yang nggak berpartai juga. Salafi saudara kita, Jamaah Tabligh saudara kita. Lihat kebaikan, jangan lihat keburukan. Nggak ada satupun yang sempurna di dunia. Siapa yang sempurna di sini, Pak? Pergerakan mana yang sempurna? Tolong berdiri di sini, Pak. Jelaskan pergerakannya. Nggak ada yang sempurna hari ini. Kita terpisah 1400 tahun dari Rasulullah SAW. Ada orang kajian hebat, salafi, kajian dahsyat, menyelidiki hadis-hadis sahih. Kita perlu ini dalam Islam. Orang yang menjaga kemurnian hadis Nabi SAW. Ada yang otentik. Ada jamaah tabligh kerja yang ngajak orang gila masuk masjid, ke diskotik, ke kafe, preman-preman, tukang bacok. Ini kiai nggak bisa buat, Pak. Ustadz nggak bisa buat, nggak berani, Pak. Kalau saya nikah, saya bukan ustadz, maka saya nongkrong saya di kafe. Kalau di Bali itu, saya kan di Bali tinggal. Hari-hari Pantai Kuta, saya pakai kayak gini aja. Saya nggak ngomong agama, saya cuma jalan saja. Kadang-kadang orang ikut di belakang. Saya lagi jauh lah nih keliling dengan teman-teman. Tiba-tiba ada bule 4 orang ikut di belakang. Diikuti kita jalan sampai ke masjid. Sampai di masjid ditanya, hey brother, kamu beli pakaian tuh kayak di mana tuh? Baju tuh kayaknya asik gitu. Pasti kamu pakai baju tuh dingin ya katanya, angin-angin gitu. Iya.
longgar. Soal kenapa? Ini cara pakainya. Bukan orang Islam aja Pak. Yesus bajunya kayak gini Pak. Dia tahu. Ada kerja bagi-bagi tugas Pak. Bagi-bagi tugas. Ada tugas yang bisa dikerjakan orang tabligh. Datang ke rumah. Berani Pak? Ketuk rumah orang Pak? Nggak berani Pak. Orang tabligh setinggi apapun tiang rumah orang Pak. Setinggi apapun pagarnya dia gedor Pak. Assalamualaikum. Keluar orangnya. Apa kamu? Assalamualaikum Pak, maaf Pak.